Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya Hanifah NPM 1801010084. Yang kedua ada Ahmad Faisal NPM 1801010107. Yang ketiga ada Nawal Husain NPM 1801010121. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang negosiasi. Sebelumnya, apa itu negosiasi? Negosiasi yaitu proses komunikasi di mana kedua pihak masing-masing dengan sudut pandang mereka sendiri berusaha untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi kedua pihak mengenai masalah yang sama. Contoh sederhana dari negosiasi yaitu ketika di pasar ada jual beli antara penjual dan pembeli, biasanya itu sering terjadi penawaran. Nah, itu contoh sederhananya. Yang selanjutnya ada proses bernegosiasi. Yang tahap perencanaan itu ada sasaran negosiasi, yaitu hasil yang diharapkan dalam bernegosiasi. Yang kedua, strategi negosiasi, yaitu cara atau teknik untuk mencapai tujuan bernegosiasi. Yaitu ada C, proses negosiasi. Di sini strategi negosiasi yaitu ada 3. Yang pertama, strategi komparatif, yaitu sasarannya mencapai tujuan. Terus ada mempercayai pihak lawan, 3, melakukan kompromi dan timbal balik. Yang kedua, strategi kompetitif, yaitu sasaran strategi ini adalah mengalahkan lawan, tidak mempercayai lawan dan siap bertarung. Terus ada menuntut sebuah konsensi, menegaskan posisi dan melancarkan tekanan. Yang ketiga ada strategi analitis, mempunyai filosofi bahwa negosiator adalah pemecah masalah. Yang kedua, berusaha kreatif dan bersama-sama mencari solusi. Yang terakhir ada membuat alasan yang rasional. Selanjutnya di proses negosiasi yaitu ada 6 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu persiapan, mengumpulkan informasi dan menentukan tim negosiasi. Tahap kedua ada kontak pertama, tahapan pertemuan langsung antara kedua belah pihak yang terlibat dalam negosiasi. Tahap ketiga ada konfrontasi, tahap saling berargumentasi terhadap suatu yang dinegosiasikan. Tahap yang keempat ada konsiliasi, yaitu tahap saling tawar-menawar. Tahap kelima ada solusi. Tahap kedua belah pihak saling menerima dan memberi. Yang keenam yaitu ada pasca negosiasi, merupakan tahap melakukan konsolidasi bagi kedua belah pihak. Selanjutnya ada peran penting bernegosiasi. Yang pertama, negosiator yang berperan sebagai pemimpin, yaitu harus mampu bertanggung jawab dalam mendefinisikan dan memilih apa konsensi dalam bernegosiasi. Yang kedua, negosiator yang berperan sebagai faktual, yaitu harus mengetahui fakta-fakta dan mampu mendokumentasikan setiap pertanyaan yang muncul dalam proses bernegosiasi. Yang ketiga ada negosiator yang berperan analitis, yaitu mampu menampilkan argumen negosiasi dengan secara logis dan strategi yang diterapkan sudah benar. Yang keempat yaitu ada negosiator yang berperan relasional, yaitu mampu memperlancar hubungan antar tim negosiasi. Yang terakhir ada negosiator yang berperan intuitif, yaitu harus memunculkan ide-ide dan cara pendekatan baru dan menunjukkan apa yang penting dalam negosiasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal NPM 0107. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Hanifah. Yang pertama yaitu tentang apa itu tahap implementasi. Jadi tahap penerapan atau
tindakan yang diperlukan agar mencapai sukses dalam bernegosiasi, di mana tahap implementasi ini gunanya untuk mensukseskan bernegosiasi, karena tahap ini itu bukan lagi sebagai tahap wacana pemikiran awal, tetapi itu sudah berada pada tahapan, pada perilaku dan tindakan yang diperlukan dalam bernegosiasi. Jadi ada 4. Yang pertama itu taktik cara Anda. Jadi di dalam tahap implementasi ini, taktik cara Anda yaitu mengetahui tujuan yang dicapai. Apabila suatu tujuan yang akan dicapai di dalam suatu intinya itu dalam bernegosiasi itu kita akan menemukan suatu mufakat, yaitu tujuan agar kesepakatan bersama, agar suatu apa yang kita komunikasi dan rembukan itu bisa mencapai suatu tujuan yang sama. Yang kedua ada taktik bekerja sama. Mendengarkan pihak lawan dan mengetahui apa yang di benak mereka. Taktik ini menegaskan bahwa mendengarkan pihak lawan dan mengetahui apa yang di benak mereka adalah untuk memutuskan bersikap reaktif, siap bekerja sama jika proposal pihak lawan sejalan dengan sasaran Anda. Anda setuju maupun tidak setuju, dan kadang-kadang mengembangkan ide dari mereka. Yang ketiga ada taktik tidak bertindak apa-apa, yaitu sikap keras kepala dalam bernegosiasi. Di dalam sikap keras kepala ini dalam bernegosiasi itu biasanya itu antara tidak mengalah dan itu punya fakta tersendiri dalam untuk memunculkan suatu jawaban-jawaban yang menurut itu diyakini dan itu bisa menghasilkan suatu keputusan yang baik, tetapi tidak melakukan suatu taktik yang benar-benar terjadi untuk mencapai suatu negosiasi itu bisa sama. Yang keempat yaitu taktik melangkah ke tujuan lain. Jadi dalam taktik ini yang harus aktif menggeser suatu persoalan ke persoalan lain. Yang memang untuk mencoba untuk menghindari dari suatu agar tidak dibahas lagi. Jadi dalam suatu tahap implementasi yaitu taktik melangkah ke tujuan lain itu agar pokok-pokok pembahasan yang biasanya itu akan menimbulkan suatu masalah yang biasanya berkepanjangan itu dialihkan untuk membahas suatu topik-topik lain agar topik yang dibahas nantinya itu bisa terwujud dengan baik. Ada tahap peninjauan negosiasi, yaitu ada 3, yaitu yang pertama itu memeriksa apakah Anda sudah mencapai
tujuan. Jadi tujuan itu memang sangat penting sekali dalam penentuan negosiasi ini. Yang kedua, jika tidak maka dapat menjadi pelajaran sekaligus pengalaman yang sangat berharga bagi seorang negosiator. Yang ketiga, jika iya maka yang sudah Anda lakukan dengan baik dan bangunlah kesuksesan Anda. Jadi ini sangat bermanfaat dan sangat berguna bagi negosiator untuk menambah suatu pengalaman dalam negosiasi antara sesama, antara lain. Yang ketiga, keterampilan bernegosiasi. Itu ada 7. Yang pertama itu ada persiapan, yang kedua memulai negosiasi, yang ketiga strategi dan teknik, yang keempat kompromi, yang kelima menghindari kesalahan taktis, yang keenam persiapan yang baik, dan yang ketujuh itu berlatih. Yang pertama persiapan, yaitu persiapan yang baik merupakan salah satu kunci sukses negosiasi. Jadi semuanya apabila sudah dipersiapkan dengan baik dan benar, itu memang dari kunci dari keberhasilan dalam bernegosiasi. Jadi itu sudah direncanakan sebaik mungkin. Yang kedua itu memulai negosiasi. Hal yang penting mulai negosiasi, yaitu ada beberapa, antara lain itu memilih waktu yang tepat. Itu memang sangat penting, kapan dan tempat nanti untuk negosiasinya, agar itu bisa dengan mencerminkan suasana lah. Yang ketiga itu pengaturan tempat duduk yang tepat. Itu sangat penting bagi dalam memulai negosiasi. Dan selanjutnya ada strategi dan teknik. Menurut Kamus Webster, strategi dapat didefinisikan sebagai rencana atau metode yang teliti atau tipu daya yang cerdik. Sedangkan dalam taktik lebih mengacu pada metode yang digunakan untuk mencapai tujuan, mencapai kesepakatan dalam bernegosiasi. Yang keempat ada kompromi, upaya menuju pencapaian kesepakatan kedua belah pihak. Jadi dalam kompromi ini antara pihak satu dan pihak dua itu saling menemukan membahas suatu topik yang intinya nanti bisa menemukan suatu kesepakatan bersama yang baik dan yang benar. Yang kelima, menghindari kesalahan taktis. Guna agar negosiasi ini dalam menghindari kesalahan-kesalahan itu bisa sukses nantinya dalam bernegosiasi. Jadi memang kesalahan-kesalahan yang tidak perlu itu nggak usah dijalankan dan dilakukan, agar suatu negosiasi itu bisa berjalan dengan baik. Yang keenam yaitu persiapan yang baik. Apabila tidak baik maka tidak mampu menghasilkan kesepakatan optimal. Yang terakhir yaitu berlatih, membangun percaya diri yang tinggi. Jadi memang berlatih ini sangatlah penting dalam membangun suatu kepercayaan dalam diri kita, yaitu dalam bernegosiasi antara sama lain. Negosiasi itu memang membutuhkan suatu pikiran yang nantinya tuh untuk pikiran-pikiran yang baik dan maksudnya bisa menimbulkan suatu hasil yang baik dan memuaskan guna tercapainya kesepakatan bersama yang benar.
Jadi memang berlatih terus agar tidak canggung dalam bernegosiasi dalam misalnya antara membeli dan menjual suatu barang dan lain-lain. Dan ada keterampilan negosiasi konvensional. Jadi yang pertama itu menggunakan pertanyaan terbuka. Jadi keuntungannya efektif mengumpulkan informasi dari pihak lawan untuk fokus diskusi. Kerugiannya dapat dianggap sebagai ancaman oleh negosiator lawan. Ada menyimpulkan dari waktu ke waktu untuk mencatat poin-poin penting yang tersamar selama negosiasi. Keuntungannya yaitu digunakan dengan berbagai titik pandangan mengukur kemajuan negosiasi dan mengembangkan kesepakatan terdahulu. Kerugiannya yaitu hal ini akan memaksa Anda untuk kembali ke poin-poin tertentu yang tidak ada perlu ditutupi. Yang ketiga, menyatakan perasaan dan emosi untuk meredakan ketegangan dan membentuk rasa percaya. Keuntungan terlibat dengan dimensi kemanusiaan dalam negosiasi. Kerugiannya, Anda tahu dari mana memulai tetapi tidak pernah tahu kapan selesai. Keterampilan negosiasi konvensional. Keterampilan negosiasi non-konvensional. Keterampilan negosiasi non-konvensional ada 3. Yang pertama, menunjukkan salah pengertian maksud pihak lawan dengan perumusan ulang pertanyaan atau kesimpulan. Keuntungan itu negosiator terpaksa memperjelas posisinya dan menambah beberapa informasi. Kerugiannya dapat menyebabkan ambiguitas dan frustasi. Bersikap kasar, menggunakan ejekan yang mengorbankan negosiator lawan. Keuntungannya dapat memicu reaksi yang emosional dan perilaku ofensif yang dapat menimbulkan suatu kerugian. Pihak lawan mungkin akan meninggalkan Anda begitu saja. Yang ketiga, ada menghujani pihak lawan dengan banyak pertanyaan atau terlalu banyak informasi. Jadi keuntungannya itu negosiator harus memahami dan memutuskan bagaimana menggunakan informasi. Dan kerugiannya yaitu keberhasilan dengan keterampilan tergantung pada kapan kapasitas pihak lawan untuk menyerap informasi. Yang terakhir itu menggambarkan posisi Anda. Yang pertama, membuat suatu usulan atau proposal. Yang kedua itu penawaran. Yang ketiga persetujuan. Dan yang terakhir itu ada dalam menurut Madhok dan Angerberg ada 10 hal yang sangat diinginkan oleh pihak lawan. Yang pertama itu dalam menggambarkan posisi Anda. Jadi dalam menggambarkan posisi ini memang sangatlah jelas tujuannya, yaitu bagaimana memberikan kesempatan pada pihak lawan untuk berbicara tentang berbagai hal yang berkaitan dengan apa. Jadi 5W1H itu yang membuat suatu usulan proposal. Jadi yang ingin diajukan dalam bernegosiasi, saatnya bagi Anda untuk mengusulkannya. Penawaran, salah satu respon yang efektif dalam bernegosiasi. Bagaimana melakukan tawaran bagi pihak lawan dan cara-cara baik. Persetujuan yaitu sangatlah mudah dalam apa yang telah disetujui dalam sebelumnya. Sekian, dan presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Naufal. Yang selanjutnya ada tipe negosiator.
yaitu ada 4. Yang pertama adalah 1. Negosiator curang. Di dalam pikiran seseorang, negosiator curang adalah bagaimana memenangkan negosiasinya dan mengalahkan Anda. Bahkan bukan mustahil dapat menghalalkan segala cara. Yang penting baginya adalah dapat memenangkan negosiasinya. Yang kedua, negosiator profesional. Seorang negosiator yang profesional akan mengetahui apa yang sedang dinegosiasikannya dan mengetahui bagaimana memperoleh apa yang dia inginkan. Yang ketiga, negosiator bodoh, yaitu seorang negosiator bodoh cenderung menghendaki kekalahan untuk kedua belah pihak. Tidak peduli apa yang Anda lakukan, ia akan berusaha sekuat tenaga agar tidak ada yang dapat keluar sebagai pemenang. Yang keempat, negosiator naif. Pada umumnya, ia adalah negosiator yang tidak siap bernegosiasi, tidak tahu pokok persoalan yang akan dinegosiasikannya, bahkan cenderung percaya begitu saja pada pihak lawan negosiasinya.